Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda bisa dikatakan aktivitas yang sederhana. Sesederhana yang kita pikirkan ketika pertama kali bersepeda di masa kecil. Bersepeda hanya urusan bagaimana memutar pedal agar sepeda kita bisa bergerak maju. Demikian juga ketika kita sudah dewasa. Bila tujuan bersepeda kita hanyalah untuk rekreasi, menikmati cerianya suasana pagi di akhir pekan, maka bersepeda pun terhitung sederhana. Putar pedal dan jaga keseimbangan, selesai. Tetapi bila kita ingin melangkah lebih jauh, ingin terlibat dalam sebuah kompetisi, baik amatir maupun profesional, bersepeda tidak sesederhana itu. Seorang pesepeda profesional atau setidaknya pesepeda antusias pasti melewati apa yang disebut fase pemula. Dari ketidaktahuan sampai mengerti betul seluk-beluk bersepeda. Di samping memahami bagaimana teknik bersepeda, alat penunjang bersepeda, seorang pemula juga harus akrab dengan istilah-istilah yang digunakan dalam dunia persepedaan. Memahami istilah-istilah teknis ini memberikan manfaat yang tidak sedikit. Setidaknya kita akan memahami komponen apa yang kita butuhkan agar sesuai dengan kondisi fisik kita saat ini. Pemilihan komponen yang sesuai dengan kondisi kita akan meningkatkan kinerja bersepeda kita. Berikut istilah-istilah teknis, terutama yang terkait dengan drivetrain, yang harus dipahami oleh pesepeda yang ingin serius dalam menggeluti dunia persepedaan. Gear ratio. Gear ratio adalah perbandingan putaran chainring gear depan dengan putaran gear belakang. Besaran gear ratio menyatakan berapa putaran yang dilakukan gear belakang bila gear depan diputar satu lingkaran penuh. Misalnya chainring depan yang kita gunakan adalah 44T, crankset 4432 22T, dan gear atau sprocket belakang yang kita pilih adalah 11T, maka gear rasionya adalah 44 dibagi 11 sama dengan 4. Ini artinya ketika kita memutar pedal dalam satu putaran penuh, maka gear belakang, bisa juga kita sebut ban belakang, akan berputar sebanyak 4 kali. Dengan demikian, semakin besar gear rasio yang kita gunakan, maka kecepatan sepeda pun akan semakin tinggi untuk jumlah putaran pedal yang sama dalam waktu 1 menit atau disebut cadence dalam RPM. Dan di sisi lain, semakin tinggi kecepatan yang kita hasilkan akan membutuhkan tenaga yang lebih besar pula. Dari sini dapat kita pahami bahwa semakin besar jumlah gigi chainring gear depan, maka akan semakin besar gear ratio. Potensi kecepatan semakin tinggi dan kayuhan pun akan semakin berat. Dan semakin besar jumlah gigi di gear belakang atau sprocket, maka akan semakin kecil gear rasio sepeda. Dan kecepatan pun akan lebih lambat, tetapi kayuhan akan semakin ringan. Kondisi ini dengan syarat sepeda yang kita gunakan sama diameter bannya, dan jumlah putaran pedal per menit pun sama, cadence sama. Jadi untuk mendapatkan sepeda yang potensi kecepatannya tinggi, dibatasi oleh tenaga yang kita miliki, maka pilih sepeda yang menghasilkan top gear ratio terbesar. Top gear ratio ini perbandingan chainring terbesar dan sprocket terkecil. Dan untuk mendapatkan sepeda dengan kayuhan yang paling ringan, agar ditanjakan tidak terlalu repot, maka kita harus memilih sepeda dengan low gear ratio terkecil. Low gear ratio adalah perbandingan chainring terkecil dengan sprocket terbesar. Misalnya, sepeda A menggunakan crankset 4432 22T dan kaset 1132T, dan sepeda B menggunakan crankset 42 34 24T
dan kaset 1136T, low gear ratio untuk sepeda A 22 dibagi 32T sama dengan 0,69. Dan sepeda B 24 dibagi 36T sama dengan 0,67. Top gear rasio untuk sepeda A 44 dibagi 11T sama dengan 4. Dan sepeda B 42 dibagi 11T sama dengan 3,82. Dari sini dapat kita simpulkan, sepeda A memiliki potensi kecepatan yang sedikit lebih bagus dibandingkan sepeda B karena top gear rasionya besar. Tetapi untuk kemampuan di tanjakan, sepeda B sedikit lebih unggul karena low gear rasionya kecil. Nah, bagaimana bila diameter ban berbeda? Misalnya sepeda A menggunakan ban 26 inci dan sepeda B menggunakan ban 27,5 inci. Yang mana yang lebih cepat? Dan yang mana yang lebih ringan di tanjakan? Gear inch. Perbandingan gear yang tidak melibatkan diameter ban, yang dikenal sebagai gear ratio, hanya apple to apple bila diameter ban yang digunakan sama. Sebelumnya, kita sudah menyebutkan bahwa gear ratio mencerminkan jumlah putaran roda belakang bila gear depan diputar satu lingkaran penuh. Nah, ketika roda belakang berputar satu putaran penuh, maka sepeda akan bergerak sejauh keliling ban belakang. Semakin besar diameter ban, maka semakin panjang keliling ban. Misalnya ban 26 kali 2,1 inci memiliki keliling ban sepanjang 2,09 meter. Dan ban 27,5 kali 2,1 inci memiliki keliling ban sepanjang 2,17 meter. Dalam satu putaran ban belakang, sepeda dengan diameter yang lebih besar akan menempuh jarak yang lebih jauh. Dalam contoh tadi, ban 27,5 inci akan lebih jauh 0,08 meter dibandingkan ban 26 inci. Nah, untuk membandingkan berat ringannya kayuhan, cepat tidaknya sepeda, terlepas dari diameter ban yang digunakan, kita menggunakan acuan yang disebut gear inch. Gear inch adalah hasil perkalian gear ratio dengan diameter ban dalam satuan inci. Sama seperti gear ratio, gear inch pun memiliki low gear inch dan top gear inch yang sama-sama mencerminkan kemampuan di tanjakan dan kecepatan di jalan datar. Misalnya sepeda yang menggunakan ban 26 inci, crankset 44, 32, 22T, dan kaset 11, 32T, sehingga low gear ratio 22 dibagi 32T sama dengan 0,69, dan top gear ratio 44 dibagi 11 sama dengan 4, maka sepeda tersebut akan memiliki low gear inch sebesar 0,69 dikali 26 inci sama dengan 17,88 inci, dan top gear inch sebesar 4 kali 26 inci sama dengan 104 inci. Tetapi bila sepeda menggunakan ban 27,5 inci dengan gear ratio yang sama, yaitu low gear ratio 0,69 dan top gear ratio 4, gear inch-nya akan berbeda, yaitu low gear inch 0,69 kali 27,5 inci sama dengan 18,91 inci, dan top gear inch sama dengan 4 kali 27,5 inci sama dengan 110 inci. Ini artinya sepeda dengan ban 27,5 inci memiliki potensi kecepatan yang lebih besar karena top gear inch lebih besar, 110 berbanding 104. Tetapi ketika ditanjakan, sepeda dengan ban 27,5 inci kayuhannya akan lebih berat karena low gear inch-nya lebih besar, 18,91 inci berbanding 17,88 inci. Jadi, sama seperti gear ratio, semakin kecil low gear inch akan semakin ringan di tanjakan, dan semakin besar top gear inch akan memiliki potensi kecepatan yang lebih besar pula. Perbandingan gear inch ini sudah tidak peduli diameter ban yang digunakan. Artinya, sepanjang gear inch-nya sama, maka berat ringannya kayuhan
potensi kecepatannya pun akan sama. Sepeda lipat dengan ban 22 inci memiliki potensi kecepatan yang sama dengan sepeda yang menggunakan ban 26 inci dengan top gear inch 104 inci. Bila sepeda lipat tadi menggunakan chainring gear depan 52T dan gear belakang atau sprocket 11T atau gear rasio 4,73. Karena gear inch sepeda lipat tadi sama, yaitu 4,73 kali 22 sama dengan 104 inci. Jadi berapa gear inch yang ideal di tanjakan dan di jalan datar? Pada umumnya, untuk melihat apakah sebuah sepeda nyaman di tanjakan, khususnya sepeda gunung, setidaknya sepeda tersebut memiliki low gear inch paling besar 20 inci, lebih kecil lebih bagus. Atau untuk road bike, setidaknya gear rasio 1 atau gear inch 29 inci. Sedangkan untuk kecepatan, maka sebaiknya sepeda memiliki top gear inch 100 inci ke atas. Semua perhitungan tadi, gear rasio dan gear inch, biasanya masih membingungkan kita. Karena yang paling kita mengerti adalah kecepatan. Kita bisa langsung merasakan perbedaan antara sepeda dengan kecepatan 15 km per jam dengan sepeda yang memiliki kecepatan 20 km per jam. Bagaimana melibatkan gear rasio untuk menghitung kecepatan? Kecepatan sepeda. Dari definisi gear rasio dan gear inch, kita mengetahui berapa jarak yang ditempuh sepeda ketika ban belakang berputar satu kali, yaitu sejauh keliling ban. Dan semakin besar cadence, jumlah putaran pedal per menit, maka akan semakin banyak ban belakang berputar. Misalnya gear rasio sepeda adalah 4, yang mencerminkan ban belakang akan berputar sebanyak 4 kali ketika pedal diputar 1 kali. Maka ketika pedal diputar sebanyak 80 kali dalam 1 menit, 80 rpm, ban belakang akan berputar sebanyak 80 kali 4, yaitu 320 kali. Bila sepeda menggunakan ban 26 kali 2,1 inci yang memiliki keliling 2,09 meter, maka sepeda akan menempuh jarak sejauh 2,09 kali 320, sama dengan 669,216 meter dalam waktu 1 menit. Atau sepeda memiliki kecepatan 669,22 meter per menit. Karena kita tidak terbiasa menggunakan satuan meter per menit, maka kita harus mengkonversinya menjadi kilometer per jam, yaitu dengan membaginya dengan angka 16,667. Jadi kecepatan 669,22 meter per menit sama dengan 40,15 km per jam. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sama kecepatan sepeda yang menggunakan gear rasio atau gear inch yang sama? Ternyata tidak. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan, kecepatan adalah hasil perkalian antara gear rasio, keliling ban, dan cadence dalam RPM. Jadi, gear rasio dan keliling ban boleh sama. Tetapi bila cadence-nya berbeda, tentunya kecepatannya pun berbeda. Bila pada contoh tadi dengan cadence 80 rpm, kecepatannya 40,15 km per jam top speed, kecepatan tersebut masih bisa kita tingkatkan tanpa mengganti komponen sepeda. Cukup menaikkan cadence saja, misalnya menjadi 90 rpm, maka top speed akan menjadi 45,17 km per jam, naik sekitar 5 km per jam. Sepeda lipat yang menggunakan ban 22 inci yang memiliki ukuran ETRTO 451 dengan lebar 2,1 inci akan memiliki keliling ban 1,752 meter. Kecepatannya akan menyamai kecepatan sepeda dengan ban 26 kali 2,1 inci dengan gear rasio yang sama, jumlah gigi chainring dan sprocket sama. Bila menerapkan cadence sebesar 95 hingga 96 rpm. Ada pesepeda yang mengeluh ketika ditanjakan kemampuannya bagus, bisa mengalahkan yang lain. Tetapi di jalan datar, dia kalah dalam kecepatan.
Padahal sepedanya sama, baik merek, crankset, dan kaset sepedanya. Ketika ditanjakan, putaran pedal biasanya rendah, yang ideal 60 rpm. Maka untuk gear inch yang sama, berat ringannya kayuhan akan sama. Tetapi bila di jalan datar, bila putaran pedalnya tidak sama, maka kecepatannya pun juga tidak sama. Misalnya pesepeda A ketika di jalan datar, putaran pedalnya tetap sama seperti di tanjakan, 60 rpm. Maka kecepatannya untuk ban 26 x 2,1 inci adalah 30 km per jam. Sedangkan pesepeda B ketika di jalan datar mampu memutar pedal sebanyak 80 kali dalam 1 menit. Maka kecepatannya 40 km per jam. Contoh lain adalah sepeda A menggunakan crankset 40-30-22T. Bila dibandingkan dengan sepeda B yang menggunakan crankset 44-32-22T, sepintas akan lebih bagus sepeda B. Dengan asumsi chainring terbesarnya memiliki gigi yang lebih banyak, 44T dibandingkan 40T. Sedangkan chainring terkecilnya sama, 22T. Memang top gear inch sepeda B akan lebih besar. Untuk ban 26 x 2,1 inci yaitu 44 dibagi 11 dikali 26 sama dengan 104 inci. Dibandingkan dengan 40 dibagi 11 dikali 26 sama dengan 94,55 inci. Tetapi untuk low gear inch kedua sepeda tersebut akan berbeda. Walaupun chainring terkecil sama, 22T. Karena ada batasan kapasitas RD. Untuk RD long cage, kapasitas RD biasanya 43T. Sehingga untuk crankset 44, 32, 22T yang memiliki selisih 22T hanya bisa menggunakan kaset dengan selisih 43 dikurang 22 sama dengan 21T. Ini hanya bisa menggunakan kaset 11-32T. Sedangkan crankset 40, 30, 22T yang selisihnya 18T untuk RD dengan kapasitas 43T bisa menggunakan kaset 11-36T. Sehingga low gear inch sepeda A akan lebih kecil dari sepeda B, yaitu 22 dibagi 36 dikali 26 inci sama dengan 15,89 inci. Dibandingkan dengan low gear inch sepeda B, yaitu 22 dibagi 32 dikali 26 inci sama dengan 17,88 inci. Adapun masalah kecepatan di jalan datar, sepeda A masih bisa mengejar kecepatan sepeda B dengan menaikkan cadence menjadi 88 rpm. Jadi, jangan terburu-buru untuk mengganti komponen. Naikkan dahulu cadence kita dengan cara meningkatkan daya tahan dan kekuatan fisik kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.